Topik pelajaran Sekolah Sabat untuk suku tahun pertama tahun ini menekankan misi ilahi dalam menyatukan surga dan bumi melalui Kristus. Tugas yang kelihatan mustahil diberikan oleh Yesus kepada para rasul dan khususnya Paulus, bukan untuk memberatkan, tetapi dalam melaksanakan misi itu mereka bergantung kepada kuasa Tuhan. Walaupun dipenjarakan, Paulus terus memberitakan Injil, menguatkan jemaat di Filipi dan Kolose, dan membina jaringan hubungan gereja sedunia. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi dan Kolose menyingkapkan Kristus sebagai pengantara dan penyelamat, menunjukkan bagaimana gereja bersatu dengan surga dapat melaksanakan amanat agung dan menggenapi kesaksian akhir zaman, serta membuktikan bahwa kehendak Tuhan bekerja sama dengan usaha manusia menghasilkan kuasa yang maha kuasa. Halo, selamat kita bertemu kembali melalui channel Wahyu Pengharapan dengan segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan kita mulakan suku tahun ini dengan topik baru, yaitu menyatukan surga dan bumi, Kristus di dalam Filipi dan Kolose, ditulis oleh Clinton Wahlin, dan topik kajian kita melalui pelajaran satu kali ini dianiaya tetapi tidak ditinggalkan. Ayat hafalan kita diambil dari Filipi 4 ayat 4, satu ayat yang diabadikan melalui sebuah lagu yang populer. Bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa, kukatakan lagi bersukacitalah. Sepanjang pelayanannya, Paulus dengan setia memperkenalkan Yesus Kristus, penyatu surga dan bumi, kepada semua orang melalui suratnya kepada jemaat di Filipi dan Kolose. Dia menguatkan hubungan gereja dengan surga dan sesama orang percaya, mencontohkan bagaimana gereja masa kini bersatu untuk menggenapi amanat Kristus di dunia sekarang ini. Topik pertama dalam kajian kita ialah Paulus tahanan karena Yesus Kristus. Dari Filemon 1 ayat 1 mengatakan, daripada Paulus yang dipenjarakan karena Kristus dan daripada saudara kita Timotius. Semasa pemenjaraannya yang pertama di Rom antara tahun 60 hingga tahun 62 Masehi, Paulus menulis sekurang-kurangnya 5 surat penting kepada jemaat di Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, dan di Laodikia. Namun surat Laodikia tidak sampai kepada kita. Walaupun dipenjarakan, dia dibenarkan tinggal di rumah sewa dengan pengawasan askar Rom, membolehkan dia terus memberitakan Injil termasuk kepada pengawal Praetorian, yaitu ketua askar Rom. Surat-surat itu menyingkap jaringan rakan sekerja yang luas dan hubungannya dengan isi rumah kaisar. Harapannya untuk dibebaskan tetap hidup, walaupun tidak tercapai pada pemenjaraan kedua. Keteguhan dan kesetiaan Paulus menegaskan bahwa panggilan Tuhan tetap berjalan walau dalam belenggu. Topik kedua dalam kajian kita ialah Paulus dalam belenggu. Dari Efesus 6 ayat 20 kita baca, sedangkan aku adalah utusan yang terpenjara, supaya dengannya aku dapat bertutur dengan berani sebagaimana sepatutnya aku bertutur. Sejak memutuskan menjadi duta Kristus, hidup Paulus dipenuhi cabaran dan pemenjaraan, termasuk di Filipi, Yerusalem, dan Kaisaria, selain kesukaran lain yang tidak tercatat. Namun, dia tidak pernah merasa lemah. Walau terpenjara, dia tetap menjadi utusan setia. Keteguhan dan kesabarannya mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengingat firman-Nya dan berpaut pada Roh Kudus, sumber kekuatan dan keberanian, agar setiap kesulitan dalam menyebarkan Injil menjadi peluang untuk kuasa Tuhan bekerja melalui kelemahan manusia. Kesetiaan Paulus menegaskan bahwa iman yang teguh menaklukkan segala rintangan. Topik seterusnya ialah Paulus di Filipi. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9 berkata, pada malam itu Paulus mendapat satu penglihatan, seorang Makedonia berdiri di hadapannya sambil memohon, marilah ke Makedonia menolong kami. Dalam perjalanan misionari keduanya, rancangan Paulus berubah di bawah pimpinan Roh Kudus. Setelah beberapa laluan tertutup, dia menerima penglihatan di Troas dan berlayar melalui Samotrake serta Neapolis, akhirnya tiba di Filipi.
Kota ini dipilih Roh Kudus sebagai titik permulaan penyebaran Injil di Eropa. Keistimewaan Filipi sebagai bandar Rom memberi peluang strategik, menunjukkan bahwa pimpinan Tuhan membimbing langkah kita menuntun misi yang kelihatan mustahil menjadi nyata dan mempersiapkan panggung bagi kuasa Injil bekerja dengan penuh keberanian dan hikmat. Di Filipi tiada sinagog. Lalu Paulus dan rekan-rekan sekerjanya berkhotbah di tempat ibadat pada hari Sabat, menjadikan Lydia, seorang warga di sana dan keluarganya, orang Eropa pertama yang bertobat dan dibaptis. Penentangan muncul melalui bomo peramal, menyebabkan Paulus dan Silas dipenjarakan. Namun melalui doa dan kuasa Tuhan, ketua penjara dan keluarganya bertobat. Peristiwa ini menegaskan bahwa Injil memasuki Eropa dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, membuktikan bahwa kesetiaan dan keberanian dalam pelayanan menaklukkan segala rintangan. Kita teruskan dengan topik Paulus dan Kolose. Dari Kolose 1 ayat 7 kita baca, "Kamu telah mendengar juga daripada teman sekerja kami yang dikasihi Epafras, yang menjadi hamba Kristus yang beriman bagi kami." Epafras ini adalah teman Paulus semasa pemenjaraannya di Rom, memperkenalkan Injil ke Kolose dan kawasan sekitarnya. Kota itu mempunyai komuniti Yahudi yang banyak, termasuk Filemon, rekan sekerja Paulus, yang rumahnya menjadi tempat perhimpunan gereja. Onesimus, hamba Filemon, bertobat di Rom melalui Paulus. Dengan menghantarnya kembali, Paulus menegaskan prinsip kasih, pengampunan, dan hubungan Kristen yang harmonis antara Tuhan dan hamba, menunjukkan bagaimana Injil membentuk kehidupan dan hubungan secara rohani dan praktikal. Topik terakhir dalam kajian kita kali ini ialah gereja di Filipi dan Kolose. Filipi 1 ayat 1 mengatakan, "Daripada Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang saleh dalam Kristus Yesus di Filipi, serta para penyelia dan penolong jemaah." Pengenalan surat Paulus kepada jemaat Filipi dan Kolose menekankan dua perkara penting. Setiap anggota gereja kudus dan setia di mata Tuhan walau melakukan kesilapan, serta adanya susunan kepimpinan dengan peranan berbeza. Paulus sebagai rasul, Timotius sebagai pastor, uskup sebagai memimpin tempatan, dan diakon adalah pengurus gereja. Dari penjara, Paulus mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi atas bantuan mereka dan mengutus rekan sekerjanya untuk menghiburkan jemaat di Kolose, menegaskan kepedulian dan kesatuan tubuh gereja. Dari ringkasan yang saya telah kongsikan, berikut adalah 3 poin utama sebagai kesimpulan. Pertama, penderitaan tidak menghalang misi Allah. Walaupun dianiaya dan dipenjara, Paulus tetap setia melaksanakan panggilannya. Belenggu tidak menghentikan Injil, malah menjadikan saluran untuk menyebarkannya dengan lebih luas di bawah pimpinan Roh Kudus. Kedua, kesetiaan melahirkan sukacita dan keberanian. Paulus menunjukkan bahwa sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan luaran. Dalam penderitaan, dia tetap bersukacita, berani bersaksi, dan mempercayai sepenuhnya kuasa Tuhan yang bekerja melalui kelemahan manusia. Dan yang ketiga, gereja bersatu dengan surga untuk misi di bumi. Hubungan erat antara Paulus, rekan sekerja, dan jemaat membuktikan bahwa gereja dipanggil untuk hidup dalam kesatuan, saling menyokong, dan setia kepada susunan ilahi demi menggenapi amanat Kristus. Sekian ringkasan pelajaran untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti.
Dan jika Anda ada pertanyaan atau ada pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Dan juga beritahu kami dari mana Anda menonton video ini. Dan sila terus menonton pada video yang dicadangkan di sini. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.